underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, terkait isu polusi udara di Jakarta yang semakin hari semakin memburuk, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menerjunkan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kemarin kan ada yang beredar secara viral kan di medsos itu, bahwa ternyata Jakarta kemarin dulu itu menjadi juara nomor 1 dalam hal polusi udaranya. Nah, selama ini nggak pernah seperti ini ya, jadi luar biasa ini, hebat nih. Jadi Indonesia, terutama Jakarta, menjadi terkenal di seluruh dunia. Nah, kalau mau buat terkenal itu kan memang ada 2 cara. Terbaiknya itu kan susah toh mencapainya, atau yang terjelek. Nah, ternyata Jakarta bisa mendapatkan rekor ya nomor 1, tapi terjelek karena polusi udaranya. Nah, kemarin kan dengan adanya ini kan sebetulnya panik ya. Pemerintah Jakarta Kota ini menjadi panik. Seolah-olah wah ini gimana ini kalau nomor 1 paling jelek tuh gimana gitu kan. Nah, terus bentuk Satgas untuk menanggulangi supaya jangan ada polusi udaranya ya. Antara lain work from home. ASN itu separuh itu harus work from home ya. Agar supaya tidak pergi-pergi, di rumah saja, sehingga kalau pergi itu kan bawa sepeda motor atau bawa mobil. Nah, asapnya tidak ada ya. Dengan harapan ya itu bisa kurang itu polusinya ya. Ternyata kemarin sudah work from home, kemacetan di Jakarta, mobil dan motor itu, kalau macet kan mesti mobil dan motor, itu ternyata juga tidak berkurang ya. Gitu ya. Terus ada yang istimewa lagi ya, di kantor-kantor pemerintahan itu mobil atau motornya yang boleh parkir di sana kalau memang sudah uji emisinya lolos ya, artinya kendaraannya itu tidak mengeluarkan emisi yang bisa membuat polusi ya. Nah, kalau kita lihat situasi yang seperti ini tuh sebetulnya itu sudah terlambat ya. Ya, waktu itu peraturan-peraturan dari pemerintah itu sudah bagus. Apa yang terjadi? Bahwa mobil atau motor itu harus lolos uji emisi. Ya, peraturannya sudah ada. Ya, tapi kenyataannya pelaksanaannya itu tidak bisa. Ya. Jadi akhirnya hal ini dibiarkan saja. Ya udah. Ya whatever will be lah gitu ya. Jadi jalan terus dah gitu ya. Nah, sekarang setelah dinobatkan nomor 1 baru ini digiatkan. Baru keluarlah peraturannya ya, bahwa nanti akan ada uji emisi untuk mobil atau motor. Bagi yang tidak memenuhi standar, yang tidak lolos emisinya, maka akan dikenai denda, mobil 500.000, motor 250.000 ya. Nah, ini ya apa boleh buat. Secara darurat ya ini memang harus dilakukan ya. Namun dulu pada saat aturan itu dikeluarkan, alasannya kan penyelenggara uji emisi ini kalau nggak salah dibebankan sama DLL AJR ya, itu kekurangan mesin untuk ngecek. Ya, karena kendaraan di Jakarta itu jutaan. Bagaimana ngeceknya? Kan nggak bisa, maka harus ada mendatangkan alat atau membuat semacam unit-unit khusus untuk mengecek emisi. Lah, memang waktu itu memang tidak bisa, karena kalau memang harus dilakukan setelah jam kerja, jam 8 sampai sore jam 4 itu ya nggak bisa, harusnya kan 24 jam ya. Nah, ini tapi langkah yang diambil adalah ya udah dibiarin aja. ya, jadi seolah-olah enak, dan uji emisi itu sudah ada. Kalau uji emisinya nggak lolos, sepertinya perpanjangan STNK-nya kan nggak dikasih. Betul. Tapi kenyataannya banyak yang nembak. Ya, udahlah, nggak usah pakai emisi, nggak apa-apa, atau pakai ujian emisi yang
aspal, lolos, begitu. Ya. Nah inilah jadinya. Apakah yang memegang peranan itu hanya kendaraan saja, Om Bob? Ya sebetulnya polusi itu nggak cuma dari kendaraan ya, itu ada dari pembangkit listrik Ya. yang pakai batu bara misalnya ya. Terus juga industri itu kan juga kalau kita lihat itu di daerah industri yang dekat sekeliling Jakarta ini kan juga banyak itu yang mengeluarkan asap hitam macam-macam itu. Ya cuman untuk menindak atau memindahkan industri itu kan tidak mudah. Ya banyak biayanya. Paling mudah, paling gampang ya memang pencegah mobil-mobil ini. Ya jadi mobil harus betul-betul bebas emisi, yang mengotori udara itu yang harus dicegah. Nah sekarang menjadi proyek yang paling mendahului, yang harus diutamakan ya memang ini. Nah sekarang tinggal bagaimana. Kalau cuman menyiapkan denda saja itu nggak bisa. Kalau semua didenda semua gimana? Ya mestinya memang alat untuk menguji emisi dan petugasnya ini harus cepat-cepat. Ya kerjanya harus 24 jam. Ya jadi kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, ya bisa ya. Jadi agak sulit ya kalau semua tidak mempunyai rasa kepentingan bersama untuk mengurangi polusi udara ini, ya proyek ini tidak akan jalan dengan semut. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.